Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija, episode 12. Makanan kesukaan. Di dalam sebuah ruangan yang sangat besar, ya, ruangan VVIP yang dipesan Han khusus untuk hari ini. Udaranya nyaman, tidak dingin dan tidak panas, menyesuaikan keadaan ayah yang sedang kurang sehat. Sebelum datang, Han sudah bicara pada penata ruang untuk menyesuaikan suhu ruangan yang sedang dan nyaman. Ia tak mau, malah membuat sesak ayahnya kambuh atau merasa tidak nyaman di sana. Lantai dan dekorasi ruangan senada berwarna putih dengan ornamen berwarna merah di beberapa sudut ruangan. Lukisan indah bertema klasik, pemandangan dan banyak lagi yang mempunyai sebuah arti tersendiri setiap orang yang memandangnya, serta lampu-lampu kristal kecil dan berbagai ornamen dinding lainnya semakin membuat kesan mewah di sana. Tertata rapi pula bunga warna-warni yang segar di tengah meja, juga beberapa lilin yang menyala di sana. Mejanya pun terbuat dari marmer berwarna putih dilapisi dengan kaca di atasnya yang membuatnya semakin berkilauan. Di samping kanan dan kiri terdapat 4 buah kursi kayu dengan ukiran yang rumit serta busa empuk dilapisi dengan kain merah berbulu lembut di bagian dudukan dan sandarannya. Saat mereka memasuki ruangan, para pelayan dengan sigap menarik kursi dan mempersilahkan untuk duduk. Tidak lama setelahnya, disusul dengan kedatangan Han dalam ruangan. Dia tersenyum ramah. Para pelayan yang ada di sana pun menganggukkan kepala penuh hormat pada Han, yang dibalas dengan anggukan kepala serta sorot mata yang memberi perintah pada para pelayan. Dalam sekejap, semua pelayan menghilang dari ruangan. "Maaf, telah lama menunggu." "Tidak apa-apa, Han," Salma menjawab sapaan dengan senyuman hangat. "Nak, apa semua ini tidak berlebihan? Aku telah sangat berterima kasih karena dibawa ke rumah sakit hari ini. Sekarang, kau membawa kami ke sini. Maaf telah merepotkanmu." Matanya berkaca-kaca, mengucap rasa syukur dengan tulus. Hanafi berjalan menghampiri ayah, dan yang sudah duduk di kursinya. Dia memeluk ayah dari belakang. "Bukankah aku ini anak ayah juga sekarang?" Sekarang dia sudah berpindah berlutut di samping ayah. "Tentu saja, Nak, kau juga anakku." Meletakkan tangan pada kepala Hanafi dan membelainya lembut. Hanafi yang merindukan hangatnya kasih sayang orang tua, ia merasakan lagi belayan lembut itu, seakan ia merasakan kembali tangan ayahnya yang senantiasa membelainya lembut saat dia tertidur di pangkuannya. Perlahan ia memejamkan mata. Ingatan tentang orang tuanya berparada di otaknya. Tanpa sadar, setitik air mata mengalir di pelupuk matanya. Dia mendongak, menatap lekat ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah yang mengetahui latar belakang Hanafi dan cerita tentang orang tuanya pun seakan merasakan betapa ia merindukan kedua orang tuanya. "Sini, Nak." Tangannya merentang hendak memeluk Hanafi. Dengan perasaan bahagia, Hanafi menyambutkan dan mereka pun menyambutnya dan mereka pun berpelukan. Tapi tiba-tiba ingatan tentang keadaan ayahnya kini teringat kembali, membuatnya semakin larut dalam kesedihan. Ia membayangkan hangatnya kasih sayang orang tua yang baru saja ia dapatkan akan sirna kembali. Tapi Hanafi menahan air matanya. Ia tak ingin istrinya melihatnya sedih. Ia tak mau istrinya tahu keadaan ayahnya yang sebenarnya. "Jaga Insa dengan baik, Nak. Ayah percaya padamu," menepuk bawah Hanafi lembut. "Tentu ayah, saya akan menjaga Insa, saya mencintainya." Pelukan mereka merenggang dan terlepas begitu saja saat suara banyak sepatu dari para pelayan memasuki ruangan membawa banyak nampan yang berisi berbagai macam makanan. Bau lezat menyeruak ke hidung, membuat perut semakin lapar. Uap makanan yang masih mengepul di setiap hidangan, dan dalam sekejap meja marmer bikilau itu tertutup oleh banyaknya makanan. "Kukira kehidupan seperti ini hanya ada di dalam film. Makanan mewah dengan segala rasa, ruangan yang super elit. Sekarang aku bahkan mengalaminya sendiri. Ini semua seperti mimpi." Salma. "Wah, terlihat makanan ini. Melihat makanan ini, perutku semakin lapar saja. Baunya sungguh lezat. Dan apa itu? Ayam goreng kering. Sungguh, aku sangat ingin melahapnya habis." Insa. Hanafi pun duduk di kursi dekat istrinya.
Ia mempersiapkan semua untuk makan. Hanafi sendiri sudah lapar sedari tadi. Ia mengambil lauk yang ada di depan Insa sambil berbisik lirih. Ayam goreng kering, dibumbui dengan seringai tipis melirik Insa. Insa yang terkejut mendengarnya. Hah? Apa Mas Han tahu itu kesukaanku? Makanlah selagi hangat atau akan terasa keras nanti. Iya mas. Ragu untuk bertanya, tapi beberapa detik kemudian akhirnya terlontar juga. Apa Mas Han tahu aku menyukainya? Sambil mengambil satu paha ayam yang masih mengepul asapnya. Tentu saja, menjawab sambil menyuapkan makanan dalam mulutnya. Dari mana Mas tahu? Karena sedari tadi kau hanya melihat ayam goreng itu, bahkan kau tak memandangku. Menjawab acuh, meneruskan suapan di mulutnya. Maafkan aku mas, aku tak bermaksud begitu. Apa benar begitu? Padahal makanan ini baru saja datang. Yang diajak bicara telah tergigit sambil melirik sekilas, lalu meneruskan makan dengan lahap. Dasar, senang sekali sih menggodaku. Insa pun makan dengan lahapnya. Ayam goreng yang digoreng hingga kering, nasi yang hangat, dan sambal adalah makanan favorit Insa dari dulu. Sungguh, aku pun lupa kapan terakhir kali aku memakannya. Ayam ini, kenapa enak sekali. Aku ingin makan semuanya. Seakan tahu apa yang dipikirkan Insa lewat sorot matanya, Hanafi berbisik lagi. Habiskan semua, nanti aku juga akan memesan untuk dibawa pulang. Kau akan puas memakannya, mulai hari ini dan seterusnya. Mata Insa berbinar, menatap Han. Benarkah? Tentu saja, apapun yang kau mau. Sementara Salma dan ayah juga makan dengan lahap. Mereka sudah lama tidak merasakan empuknya daging, hanya sayuran yang biasa dimasak di rumahnya, karena keterbatasan uang tentunya. Hanafi menatap seorang pelayan yang ada di samping pintu. Ia mengangguk pelan, seakan tahu yang dimaksud Hanafi. Dia pun pergi dan kembali dengan para pelayan yang membawa makanan penutup, berupa es krim, buah-buahan yang sudah terpotong rapi, dan beberapa kue dengan berbagai rasa. Mereka semua berbincang hangat sambil menyantap makanan penutup, tak lupa diselingi candaan-candaan kecil. Di tengah perbincangan tersebut, Hanafi terasa senang. Akhirnya, ruangan yang dari dulu ia desain sendiri untuk makan bersama keluarganya, kini telah terisi untuk pertama kalinya bersama keluarga barunya. Ia sangat bahagia, apalagi ia bisa menempati ruangan ini bersama istrinya. Setelah ini, ruangan ini akan terus terisi oleh keluargaku, terutama kau Insa dan anak-anak kita nantinya. Bersambung.